Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khairul Amin, mahasiswa Magister Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Raden Patah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang karakteristik inovasi pendidikan dalam mata kuliah Inovasi Pendidikan dan Globalisasi. Namun sebelum itu, silakan like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Inovasi secara sederhana merupakan suatu benda, gagasan, atau perilaku yang baru yang secara kualitatif berbeda dari apa yang sudah ada. Nah, dalam hal ini, inovasi membawa perubahan yang spesifik dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Namun perlu digarisbawahi bahwa cepat atau lambatnya penerimaan inovasi oleh masyarakat luas itu dipengaruhi oleh karakteristik inovasi itu sendiri. Nah, Roger dalam Rusdi Ananda itu mengatakan ada beberapa karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Pertama adalah keuntungan relatif, yang kedua adalah compatible, yang ketiga adalah kompleksitas, yang keempat adalah trialabilitas, yang kelima adalah dapat diamati atau observability. Nah, pada slide selanjutnya akan dibahas mengenai kelima karakteristik dari inovasi pendidikan tersebut. Oke, baik. Yang pertama adalah keuntungan relatif. Jadi yang dimaksud dengan keuntungan relatif itu adalah sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Nah, yang kedua adalah compatible atau compatibility. Ialah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai atau value, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Kemudian yang ketiga adalah kompleksitas atau complexity. Ialah tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Kemudian yang keempat adalah trialabilitas atau trialability, ialah dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Kemudian yang terakhir ialah dapat diamati atau observability. Maksudnya adalah mudah atau tidaknya diamati suatu hasil dari inovasi tersebut. Kemudian Zalman, Duncan, dan Holbeck mengemukakan bahwa cepat lambatnya penerimaan inovasi itu dipengaruhi oleh atribut sendiri. Nah, suatu inovasi dapat merupakan kombinasi dari berbagai macam atribut. Oleh karena itu, akan dijelaskan mengenai atribut dari inovasi menurut Zalman, Duncan, dan Holbeck. Pertama adalah pembiayaan atau cost. Yang kedua, itu balik modal atau returns to investment. Yang ketiga, itu efisiensi. Yang keempat, resiko dari ketidakpastian. Yang kelima, mudah dikomunikasikan. Yang keenam, kompatibilitas. Yang ketujuh, kompleksitas. Yang kedelapan, status ilmiah. Yang kesembilan, kadar keaslian. Yang kesepuluh, dapat dilihat kemanfaatannya. 11, dapat dilihat batas sebelumnya. 12, keterlibatan sasaran perubahan. 13, hubungan interpersonal. 14, kepentingan umum atau pribadi. Yang ke-15, penyuluh inovasi atau gatekeepers. Nah, pada slide selanjutnya akan dibahas tentang atribut-atribut dari cepat lambatnya penerimaan inovasi itu sendiri. Yang pertama adalah pembiayaan atau cost. Nah, maksudnya adalah cepat lambatnya penerimaan inovasi itu dipengaruhi oleh pembiayaan, baik pembiayaan pada awal atau penggunaan maupun pembiayaan untuk pembinaan selanjutnya. Nah, yang kedua adalah balik modal atau returns to investment. Nah, atribut ini hanya ada dalam inovasi di bidang perusahaan atau industri. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi. Nah, inovasi akan cepat diterima jika ternyata pelaksanaan dapat menghemat waktu dan juga terhindar dari berbagai masalah atau hambatan. Kemudian yang keempat, resiko dari ketidakpastian adalah inovasi akan cepat diterima jika mengandung resiko yang sekecil-kecilnya bagi penerima inovasi. Kemudian yang selanjutnya adalah mudah dikomunikasikan.
Maksudnya adalah inovasi akan cepat diterima bila isinya mudah dikomunikasikan dan mudah diterima klien. Kemudian yang keenam itu adalah kompatibilitas. Maksudnya adalah cepat lambatnya penerimaan inovasi itu tergantung dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai atau value di dalam masyarakat. Kemudian yang ketujuh itu adalah kompleksitas. Maksudnya adalah inovasi yang dapat mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar dengan cepat. Kemudian yang kedelapan itu adalah status ilmiah. Maksudnya suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar. Sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima itu akan lambat proses penyebarannya. Kemudian yang selanjutnya adalah kadar keaslian. Nah, warga masyarakat itu dapat cepat menerima inovasi apabila dirasakan itu hal yang baru bagi mereka. Kemudian yang ke-10 itu dapat dilihat kemanfaatannya. Nah, suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat, dan sebaliknya, inovasi yang sukar diamati hasilnya akan lama diterima oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah dapat dilihat batas sebelumnya. Nah, suatu inovasi akan makin cepat diterima oleh masyarakat apabila dapat dilihat batas sebelumnya. Kemudian yang ke-12 itu keterlibatan sasaran perubahan. Nah, inovasi dapat mudah diterima apabila warga masyarakat diikut sertakan dalam setiap proses yang dijalani. Kemudian yang selanjutnya adalah hubungan interpersonal. Nah, maka jika hubungan interpersonal baik dapat mempengaruhi temannya untuk menerima inovasi. Dengan hubungan yang baik, maka orang yang menentang akan menjadi bersikap lunak. Orang simpati akan menjadi tertarik dan orang tertarik akan menerima inovasi. Kemudian yang selanjutnya adalah kepentingan umum atau pribadi. Nah, inovasi yang bermanfaat untuk kepentingan umum akan lebih cepat diterima daripada inovasi yang ditujukan pada kepentingan sekelompok orang saja. Kemudian yang terakhir itu adalah penyuluh inovasi. Nah, untuk melancarkan hubungan dalam usaha mengenalkan suatu inovasi kepada organisasi sampai organisasi mau menerima inovasi, diperlukan sejumlah orang yang diangkat untuk menjadi penyuluh dari inovasi tersebut. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan mengenai karakteristik dari inovasi pendidikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.